Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Semoga dalam keadaan sehat semua, amin. Selamat berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Dr. Hewan Zai. Pada video kali ini kami membahas tentang potensi solid atau lumpur sawit untuk pakan ternak. Pada kali ini kami sedang berada di peternakan penggemukan sapi di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Peternakan ini menggunakan lumpur sawit atau yang dikenal dengan nama solid sebagai bahan pakan utamanya. Lumpur sawit adalah limbah yang dihasilkan dari proses pemerasan buah sawit untuk menghasilkan minyak sawit yang kasar. Lumpur sawit yang dihasilkan industri pengolahan sawit masih belum dimanfaatkan secara ekonomi. Kandungan nutrisi lumpur sawit sebelum fermentasi komposisi nutrien nilai nutrisi bahan kering 90%, protein kasar 9,6 sampai 15,52%, lemak kasar 10,5%, serat kasar 11,5 sampai 32,9%, abu 9,25%, kalsium 0,50 sampai 0,97%, fosfor 0,17 sampai 0,75 Ge, kal per kilogram. 3.315 sampai 4.470 m, kal per kilogram, 1125 sampai 1593. Sumber, Sinurat, 2003. Ginting dan Krisnan, 2005. Dari kandungan nutrisi lumpur sawit menunjukkan bahwa masih banyak potensi limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Tingginya kandungan lemak dan energi mengindikasikan bahwa lumpur sawit merupakan bahan pakan sumber energi. Untuk meningkatkan nilai gizi lumpur sawit melalui proses fermentasi, telah dilakukan beberapa penelitian dan percobaan mengenai fermentasi solid ini, sehingga kami menyimpulkan bahwa untuk lebih meningkatkan penyerapan nilai gizi pada solid dapat dilakukan dengan fermentasi. Selain itu, dengan fermentasi bisa membuat solid atau lumpur sawit menjadi lebih awet atau tahan lama. Bakel dan kawan-kawan, 1987, menyatakan bahwa dalam proses fermentasi terjadi pemecahan oleh enzim-enzim tertentu terhadap zat-zat yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa, hemiselulosa dan polimer-polimer lainnya menjadi gula sederhana, sehingga bahan-bahan yang telah difermentasi mempunyai daya cerna yang lebih tinggi dari bahan asalnya. Selain untuk pakan ternak sapi, solid juga bisa digunakan untuk pakan ternak kerbau, kambing, domba bahkan unggas. Dilansir dari suarnanews.co.id Padang, tanggal 5 Desember tahun 2019. Guru Besar Universitas Andalas, UNAD, Padang Prof. Nuraini mengemukakan lumpur dan bungkil sawit dapat menjadi pakan alternatif bagi ternak unggas dan berdasarkan penelitian yang dilakukan memiliki kandungan gizi dan protein yang cukup baik. Ia menyampaikan hal itu pada orasi ilmiah pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu teknologi pakan pada Fakultas Peternakan UNAD dengan judul, Optimasi Nutrisi Pakan Asal Limbah Agroindustri dengan Fungsi Lignoselulolitik dan Hipokolesteronomik untuk Unggas. Menurut dia, diperlukan pakan yang murah karena pakan konvensional masih diimpor seperti jagung dan bungkil kedelai, dan pemakaiannya masih bersaing dengan kebutuhan manusia. Ia mengatakan beberapa pakan alternatif yang bisa digunakan seperti lumpur dan bungkil sawit bisa diperoleh dengan harga yang lebih murah. Industri kelapa sawit menghasilkan limbah yang berpotensi sebagai pakan ternak, seperti bungkil inti sawit, serat perasan buah, tandan buah kosong, dan solid, lumpur sawit. Aritonang, 1986. Produk kelapa sawit lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak yaitu bungkil inti sawit, bis, lumpur sawit dan serat perasan buah sawit. Menurut Kartadi Sastra, 1997, Said, 1996, menyatakan bahwa, limbah hasil perkebunan kelapa sawit dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu limbah lapangan dan limbah pengolahan. Limbah lapangan merupakan sisa tanaman yang ditinggalkan pada waktu panen, peremajaan, atau pembukaan area perkebunan baru. Contoh hasil limbah lapangan adalah kayu, ranting, daun, pelepah dan gulma hasil penyiangan kebun. Sedangkan limbah pengolahan merupakan hasil ikutan yang terbawa pada waktu panen hasil utama dan kemudian dipisahkan dari produk utama. Limbah pengolahan terdiri dari 3 kategori. 1. Limbah yang diolah menjadi produk lain karena memiliki arti ekonomis yang besar seperti inti sawit.
2. Limbah yang didaur ulang untuk menghasilkan energi dalam pengolahan dan 7 pupuk, misalnya tandan kosong, cangkang, dan serat, serabut, buah sawit. Dan 3. Limbah yang dibuang sebagai sampah pengolahan. Contoh limbah jenis ini menurut wujudnya adalah sebagai berikut: bahan padat yaitu lumpur dari dekanter pada pengolahan buah sawit, bahan cair yaitu limbah cair pabrik kelapa sawit, dan bahan gas yaitu gas cerobong dan uap air buangan pabrik kelapa sawit. Penggunaan lumpur sawit dalam ransum dapat meningkatkan pertambahan bobot badan yang signifikan pada sapi, domba dan kambing. Tillman, dan kawan-kawan, 1991. Pada proses fermentasi faktor-faktor yang harus diperhatikan agar mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah suhu, pH, air dan oksigen. Fardias, 1987. Buckle DKK, 1987, menambahkan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme meliputi suplai zat gizi, waktu, suhu, air, pH dan ketersediaan oksigen. Winarno DKK, 1980, menyatakan bahwa makanan yang mengalami fermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih baik dari bahan asalnya, karena mikroorganisme bersifat katabolik atau memecah komponen-komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Di samping itu mikroorganisme mensintesis beberapa vitamin dan enzim tertentu. Fardias, 1987, menyebutkan bahwa mikroorganisme menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi setelah dipecah menjadi glukosa. Pemecahan glukosa dilanjutkan sampai akhirnya dihasilkan energi. Selain itu juga dihasilkan molekul air dan CO2 di mana sebagian air akan keluar dari produk dan sebagian lainnya akan tertinggal dalam produk. Air yang tertinggal inilah menyebabkan kadar air menjadi meningkat. National Academy of Science, NAS, 1981, menjelaskan bahwa fermentasi menyebabkan meningkatnya vitamin, protein dan dalam beberapa hal dapat meningkatkan asam amino esensial dari substrat pati seperti ubi kayu, beras, jagung sorghum dan biji-bijian lainnya. Peningkatan nutrisi ini karena adanya mikroorganisme yang kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan produknya. Nah, itulah pendapat-pendapat dari para ahli mengenai solid atau lumpur sawit dan fermentasinya. Dengan semakin bertambahnya kebun sawit di Indonesia, terutama Pulau Sumatera dan Kalimantan, maka ini sangat berpotensi sekali dalam ketersediaan bahan pakan untuk ternak. Secara umum solid belum dimanfaatkan secara maksimal. Semoga dengan kami buatkan video ini bisa memotivasi dan memberikan sedikit informasi dan edukasi kepada masyarakat terutama peternak untuk memanfaatkan potensi dari limbah sawit ini, khususnya limbah berupa solid dekonter atau lumpur sawit. Terima kasih kepada sobat semua yang sudah menonton, like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Semoga Allah berikan kesehatan dan rezeki yang lancar pada sobat dan kita semua. Amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.